Shalom adik-adik, kembali lagi di ibadah Glory Kids 18 Samarinda. Nah adik-adik, sebelum kita mulai acara ibadah kita, ada baiknya kita menghormati Tuhan ya. Dengan cara yang pertama, duduk dan jangan sambil berbaring ya adik-adik. Terus yang kedua, berpakaian yang rapi. Yang ketiga, adik-adik tidak boleh sambil makan ya. Terus yang keempat, mari adik-adik siapkan hati adik-adik dan pikiran adik-adik untuk menyembah Tuhan ya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Kembali lagi di ibadah Glory Kids 18 Samarinda bersama Kakak Heni dan Kak Renai, Kak Vina, dan sebelah kiri kakak ada Kakak Jessica. Nah adik-adik sudah siap memuji Tuhan, amin? Amin. Nah sebelum itu kita berdoa dulu ya. Mari adik-adik lipat tangannya, tundukkan kepalanya, dan tutup matanya. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan, buat kesetiaan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami memulai acara ibadah kami Tuhan, menyerahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya dengan baik Tuhan. Biarlah ibadah kami ini berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau urapi setiap kami, setiap anak-anak sekolah minggumu. Haleluya. Amin. Adik-adik kita bangkit berdiri yuk. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Setinggi-tingginya langit, dari tinggi kasih Yesusku.
kembali ya. Nah, adik-adik, mari siapkan hati kita untuk diisi dengan firman Tuhan. Sebelum itu, kita angkat satu pujian dulu ya. Mari adik-adik, kita lebih sungguh-sungguh untuk menyembah Tuhan. Mari kita buka hati kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat
Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa, amin. Amin. Nah, Kak Jovan dan adik-adik di rumah, tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ini tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita tentang kebenaran firman Tuhan. Dan terlebih dahulu kita akan berkenalan dulu nih adik-adik. Nah, perkenalkan, nama kakak adalah Teddy dan di sebelah kakak ada... Kakak Jovan. Nah, hari ini Kak Teddy dan Kak Jovan akan membawakan cerita tentang kebenaran firman Tuhan untuk adik-adik yang ada di rumah. Nah, sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan cerita tentang firman Tuhan Yesus. Nah, terlebih dahulu kita akan berdoa. Di sini Kakak Jovan yang akan memimpin kita dalam doa. Iya. Ya adik-adik di rumah. Nah, mari kita berdoa. Mari lipat tangannya, tutup matanya supaya yang bawa kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pimpinan Tuhan dan kehidupan kami sepanjang pekan ini Tuhan. Dan kami bisa berkumpul pada saat ini Tuhan untuk mendengar cerita tentang firman-Mu Tuhan, tentang mujizat-Mu Tuhan, tentang kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, Kau bimbing kami Tuhan, berikan kami hikmat agar kami bisa mendengar tentang sabda firman-Mu Tuhan. Sebelum kami mendengar ini Tuhan, Kau tutup bungkus kami Tuhan, keluarga kami juga Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan selalu beserta kami. Kami alaskan doa kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Nah, Kak Jovan, tema kita bulan ini apa ya? Nah, adik-adik di rumah dan Kak Teddy, tema kita bulan ini adalah mujizat Tuhan Yesus. Nah, dan cerita yang kakak bawa hari ini ya adalah Tuhan Yesus melakukan mujizat pertama kali, yaitu mengubah air menjadi anggur. Nah, adik-adik di rumah dan Kak Teddy, pernah nggak mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Tuhan Yesus melakukan mujizat mengubah air menjadi anggur ini? Iya, pernah Kak Jovan. Nah, karena pernah, hari ini kita mengulangi ceritanya. Dan sebelum itu, mari kita membuka ayatnya dulu ya adik-adik. Nah, ayat itu terdapat di dalam Yohanes pasal 2, ayat yang pertama sampai ke-11. Tetapi hari ini kita cuma mengambil 2 ayat aja sebagai rema kita untuk bercerita hari ini, yaitu ayat 9 dan 10. Nah, Kakak Jovan persilakan Kak Teddy untuk membacanya untuk kita. Ayo adik-adik buka Alkitabnya semuanya. Ya, Kak Jovan dan adik-adik di rumah, kita akan membacakan ayat yang terdapat di Yohanes pasal yang kedua, ayatnya yang ke-9. Mari kita membaca bersama-sama. Bunyi firman Tuhan, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Amin. Silakan Kak Jovan. Nah, Kak Teddy sudah membaca ayatnya. Nah, hari ini Kakak mau bercerita ya. Adik-adik dengar ya. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus dan murid-murid diundang ke pesta pernikahan di Galilea. Nah, di situ ada ibu Tuhan Yesus, yaitu Ibu Maria. Nah, juga ada di sana. Malam harinya tuan rumah kehabisan anggur. Nah, Maria menghampiri Tuhan Yesus. Nah, Maria itu adalah ibu Tuhan Yesus. Dia menghampiri Tuhan Yesus dan berkata, mereka kehabisan anggur. Nah, tetapi Tuhan Yesus menjawab perkataan ibunya dan berkata, waktuku belum tiba. Nah, percaya, aku tahu apa yang ku harus lakukan, kata Tuhan Yesus kepada ibunya. Nah, di pesta itu ada 6 tempayan yang sangat besar. Nah, semuanya sudah kosong. Jadi Tuhan Yesus menyuruh para pelayan mengisi
tempayan yang kosong tadi. Nah, diisi dengan air. Lalu Tuhan Yesus berkata, berikan isinya kepada pemimpin pesta. Nah, para pelayan menurut apa yang Tuhan Yesus katakan. Nah, saat si pemimpin pesta meminumnya, ia sadar air tersebut sudah berubah menjadi anggur. Nah, ia tidak tahu bagaimana Yesus bisa melakukan keajaiban yang luar biasa ini. Nah, jadi ia memanggil pengantin laki-laki dan berkata, ini kejutan. Biasanya orang menyediakan anggur terbaik terlebih dahulu. Nah, baru anggur yang kurang baik. Tetapi kau justru menyediakan anggur terbaik sampai saat terakhir. Nah, lalu murid-murid Tuhan Yesus tersenyum pada satu dengan yang lain mendengar ucapan si pemimpin pesta. Nah, mereka tahu Yesus melakukan keajaiban yang luar biasa ini, dan murid-murid Tuhan Yesus, iman mereka pada Tuhan Yesus tumbuh. Haleluya. Demikian cerita firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita menutupi firman Tuhan ini, adik-adik di rumah dari Kak Teddy, Kak Jovan mau bertanya tentang cerita firman Tuhan yang kita udah dengar. Oh ya Kak Teddy, bagaimana pendapat Kak Teddy tentang cerita firman Tuhan yang sudah kita dengar? Wah, Kak Jovan dan adik-adik di rumah, sangat luar biasa firman Tuhan yang sudah disampaikan hari ini. Dan juga Kak Teddy sangat terberkati dari kebenaran firman Tuhan ini. Ini merupakan suatu mujizat yang sangat luar biasa yang Tuhan lakukan di pesta pernikahan di Galilea. Nah, Kak Jovan dan adik-adik di rumah pernah tidak membayangkan air putih yang sehari-hari kita konsumsi itu mampu Tuhan ubahkan menjadi anggur yang sangat enak. Ini juga mendapatkan pengakuan dari pemimpin pesta, di mana sang pemimpin pesta ini mengatakan ini merupakan suatu anggur yang sangat enak. Nah, dan juga Kak Jovan, mujizat Tuhan sampai hari ini masih dapat terjadi di dalam kehidupan Kak Jovan, Kak Teddy, dan adik-adik di rumah. Nah, dan juga Kak Teddy mau bertanya nih kepada Kak Jovan maupun adik-adik di rumah, mengapa sih Tuhan Yesus itu mau mengubah air menjadi anggur? Ya, adik-adik di rumah dan Kak Teddy, mengapa Tuhan itu mengubah air menjadi anggur? Karena di mana Tuhan mau menyatakan kuasanya pada kita dan kuasanya bagi orang yang imannya yang percaya kepada Tuhan. Nah, di mana kita berada, pasti mujizat itu terjadi. Baik sekarang untuk selamanya. Seperti sekarang kita memerlukan kesembuhan. Adik-adik memerlukan kesembuhan dari Tuhan Yesus. Adik cukup percaya dan imani keajaiban yang Tuhan terjadi pada adik-adik. Adik akan sembuh. Ya, adik-adik semuanya. Nah, Kak Teddy, sebelum kita menutup firman Tuhan, mari kita berdoa. Kak Jovan minta Kak Teddy yang bawa kita dalam doa. Ya, adik-adik di rumah, mari kita berdoa bersama-sama, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami dan juga adik-adik yang ada di rumah. Hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang disampaikan melalui Kak Jovan. Kiranya firman-Mu yang disampaikan ini boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk terus berharap kepada-Mu Tuhan. Biarlah mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan ketika di Galilea Tuhan di pernikahan itu masih berlaku dan masih terjadi sampai sekarang dalam kehidupan kami semua dan adik-adik yang ada di rumah Tuhan. Dan kami terus berharap kepada-Mu ya Bapa, dan kiranya Kau tetap memberkati kami dan kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, terus Tuhan jaga, Tuhan terus memberkati kami
Dan juga Kau berkati adik-adik yang ada di rumah dan memberikan mereka kesehatan, kepintaran, hikmat yang berasal daripada-Mu ya Bapa. Inilah doa kami hanya alaskan di dalam nama-Mu ya Bapa. Sama-sama kita katakan amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati. memberkati. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan kepada kita. Nah, adik-adik, biarlah kebenaran firman Tuhan ini tertanam dalam kehidupan kita ya adik-adik. Nah, adik-adik, kita bangkit berdiri lagi ya. Kita menaikkan pujian kita untuk Tuhan. Adik-adik, tepukkan tangannya ya.